Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Hadis yang langsung ditugaskan oleh Ibu Syarifatun Nafsi MAG. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi hadis, sunnah, kabar, atsar, dan hadis qudsi. Baiklah, yang pertama definisi hadis. Pengertian hadis. Secara bahasa, hadis adalah antonim dari kata qadim yang berarti lama. Jadi, hadis secara bahasa berarti baru. Hadis juga berarti sebuah kabar atau berita. Hadis secara istilah ialah segala sesuatu yang dinisbatkan atau bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat, dan biografi. Bentuk-bentuk hadis. Yang pertama, hadis qauli. Hadis qauli adalah sebuah ucapan bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perintah, naskah, cerita, berita, doa, maupun jawaban Nabi Muhammad SAW atas para pertanyaan sahabat. Contoh hadis qauli, innamal a'malu binniyat, rawahul Bukhari Muslim. Segala amalan itu mengikuti niat orang yang meniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua, hadis a'mali. Hadis a'mali adalah hadis yang berupa perbuatan Nabi Muhammad SAW. Mayoritas hadis a'mali berbentuk cerita ataupun pernyataan dari istri-istri Nabi dan para sahabat. Contoh hadis a'mali, man kazaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minal nar. Siapa yang mendusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang ketiga, bentuk hadis takriri. Hadis takriri yaitu sebuah perbuatan atau ucapan yang dilihat atau diketahui Rasulullah SAW dan tidak diingkari keberadaannya. Diamnya Rasulullah terhadap sesuatu perbuatan atau ucapan para sahabat menunjukkan bahwa perbuatan atau ucapan tersebut baik dan dapat ditiru oleh sahabat lain. Contohnya, ayyusalliyanna hadul asra ila fi bani Quraidah. Artinya, janganlah seorang sholat asar kecuali nanti di Bani Quraidah. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang keempat, hadis ahwali. Hadis ahwali adalah hadis yang menerangkan tentang ihwal, sifat fisik kepribadian Rasul, seperti bentuk keperawakan Rasulullah, rambutnya, dan lain-lain. Contoh hadis ahwali, kana Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqan, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Muttafaqun alaih. Yang terakhir, hadis ham. Hadis ham adalah hadis yang berupa keinginan Nabi yang belum atau tidak terlaksanakan atau tidak dilakukan oleh Nabi SAW, seperti keinginan Nabi membakar rumah-rumah atau tidak mau sholat Jumat dan sholat jamaah. Contohnya, an Abdillah Abbas yaqulu hina somman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma asyura wa amarna bisiyami qalu ya Rasulullah innahu munta'azimuhu yahudu wan nasara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa iza kanal amul muqbilu sumna yaumat tasi'. Artinya,
Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, ketika Nabi SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata, "Ya Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Tahun yang akan datang insya Allah aku akan berpuasa pada hari yang ke-9." Hadis riwayat Abu Daud. Itulah kelima bentuk hadis. Dan selanjutnya definisi sunnah. Pengertian sunnah. Sunnah ditinjau dari segi bahasa, berarti ajaran atau kebiasaan. Adapun menurut istilah, sunnah meliputi segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, sikap, gerak-gerik, keinginan, baik di alam nyata maupun alam mimpi. Sunnah dapat didefinisikan juga sebagai gaya hidup Rasulullah SAW, baik bersifat privasi maupun umum. Macam-macam sunnah. Macam-macam sunnah dibagi menjadi 3, yaitu sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah perbuatan yang dilakukan Nabi SAW yang dilihat, diketahui, dan disampaikan para sahabat kepada orang lain. Contoh, tata cara sholat yang ditunjukkan Rasulullah SAW yang kemudian disampaikan oleh para sahabat yang melihat atau yang mengetahui kepada orang lain. Yang kedua, sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah ucapan Nabi SAW yang disampaikan atau didengar para sahabat, kemudian sahabat menyampaikan kepada orang lain. Contoh, sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Tidak sah sholat seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang terakhir, sunnah takririyah adalah perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi Nabi hanya diam dan tidak mencegah sikap sahabat tersebut. Diam dan tidak mencegahnya. Nabi menunjukkan persetujuan atau takrin Nabi SAW terhadap perbuatan atau ucapan sahabatnya. Dan yang terakhir, fungsi sunnah. Fungsi sunnah. Sebagian besar ayat-ayat dalam Al-Quran masih bersifat mali atau general, yang artinya masih memerlukan penjelasan dalam implementasinya. Fungsi sunnah yang utama ialah menjelaskan Al-Quran sebagaimana dalam firman Allah SAW. Fungsi sunnah. Sebagian besar ayat-ayat dalam Al-Quran masih bersifat mali, general, yang artinya masih memerlukan penjelasan dalam implementasinya. Fungsi sunnah yang utama ialah untuk menjelaskan Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka." Quran surat An-Nahl ayat 44. Berikut adalah fungsinya. Yang pertama, bayan ta'kid, yaitu menetapkan atau menegaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dalam bentuk ini, sunnah hanya seperti mengulangi apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Contoh, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Quran surah Al-Baqarah ayat 110. Sabda Nabi, Islam dibangun di atas 5 dasar prinsip, yaitu pengakuan, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, bayan tasyin, yaitu menetapkan hukum dalam sunnah yang secara jelas tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dengan demikian kelihatan bahwa sunnah menetapkan sendiri hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran.
Contoh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang haramnya memakan bangkai, darah, daging babi dan sesuatu yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Kemudian Nabi mengatakan haramnya setiap binatang buas yang bertaring dan burung yang kukunya mencekam. Larangan ini secara lahir dapat diikatkan sebagai hukum baru yang ditetapkan oleh Nabi. Sebenarnya larangan Nabi itu hanyalah penjelasan terhadap larangan Allah memakan sesuatu yang kotor. Yang terakhir, bayan tafsir, yaitu memberi penjelasan arti yang masih samar dalam Al-Quran atau memperinci apa yang oleh Al-Quran disebut dalam bentuk-bentuk umum, atau memberikan batasan terhadap apa yang disampaikan Allah secara mutlak. Contoh, perintah salat yang disampaikan dalam Al-Quran memiliki arti yang masih samar-samar, karena dapat saja dipahami daripada semata-mata hanya berdoa sebagai yang dikenal secara umum pada waktu itu. Kemudian Nabi melakukan perbuatan sholat secara jelas dan terperinci dan menjelaskan kepada umatnya, inilah sholat itu dan kerjakanlah sholat itu sebagaimana kamu melihatku mengerjakannya. Itulah tadi fungsi sunnah. Dan yang ketiga, definisi khabar. Kabar, secara etimologi, kabar berarti berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Secara istilah, kabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW dan dari yang lain seperti para sahabat, tabi'in, dan pengikut tabi'in atau orang-orang setelahnya. Selanjutnya, definisi asar. Asar, secara etimologi, asar diartikan sebagai peninggalan atau bekas-bekas sesuatu atau maksudnya peninggalan atau bekas Nabi, yaitu hadis, atau bisa juga diartikan sebagai yang dipindahkan dari Nabi seperti doa yang disumberkan dari Nabi. Secara istilah, asar berarti segala sesuatu yang diriwayatkan dari para sahabat dan juga dapat disandarkan Nabi. Atsar merupakan istilah bagi segala yang disandarkan kepada para sahabat atau tabi'in, tapi terkadang juga digunakan untuk hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW apabila berkaitan. Dan yang terakhir adalah hadis qudsi. Hadis qudsi dari kebahasaan, kata qudsi dari yakdusu qudsan artinya suci atau bersih. Maka kata hadis qudsi artinya ialah hadis yang suci. Dari sudut terminologis, kata hadis qudsi terdapat beberapa definisi dengan redaksi yang agak berbeda. Akan tetapi esensinya pada dasarnya sama, yaitu sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Selama Al-Quran yang redaksinya disusun oleh Nabi sendiri untuk lebih jelasnya. Beberapa definisi hadis tersebut dapat dilihat di bawah ini. Menurut salah satu definisi lain disebutkan sebagai berikut. Segala hadis Rasulullah SAW yang berupa ucapan yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jal, menurut definisi lainnya lagi, ialah sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang terkadang melalui wahyu, ilham, atau mimpi dengan redaksinya kepada Nabi SAW. Itulah tadi kelima definisi hadis, sunnah, kabar, atsar, dan hadis qudsi. Terima kasih telah menyaksikan
video tugas akhir semester saya. Apabila ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.